Oji kemana, Bu? Dia pergi, dia tahu kenapa saya nggak tahu. Cuman dia kayaknya dia itu melamun aja, dia itu. Udahlah, aku mau pergi nanti nggak pulang-pulang kan. Kayak gitu dia ngomongnya. Bagaimana saya aja dia mah. Oh, dia ngomong gitu, gimana saya aja, itu urusan saya gitu. Ya, gitu dia mah ngomongnya urusan saya. Jadi jangan ikut campur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar rasa. Ya teman-teman, sekarang tepat pukul 3 dini hari, kami Detik Asa berada di atas kapal penyeberangan Merak Bakauheni, yang mana tujuan kita hari ini akan mengunjungi Oji ke Lampung. Apa kabar Oji di sana? Karena minggu-minggu terakhir ini banyak sekali yang menginfokan kepada kami, yang bertanya kepada kami tentang kabar Oji. Kenapa sudah lama Oji tidak upload video? Oleh karena itu, kami pun timbul penasaran, ingin mencari apa yang terjadi dengan Oji sebenarnya. Nah, penyeberangan ini akan kami tempuh kurang lebih selama 2 jam. Kita berharap pagi kita sudah sampai di rumah Oji. Nah, seperti apa pertemuan kita nanti? Ikuti terus perjalanan kami. Ya teman-teman, setelah menempuh perjalanan panjang Serang, Lampung, akhirnya kita sampai di Desa Kali Asin, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung, tepatnya di rumah Oji. Yuk sekarang kita masuk. Tapi ini sudah berbeda tampilannya, rumah Oji sekarang. Yang tadinya kan ini ada warungnya, tapi ini sudah kosong. Yuk langsung aja. Assalamualaikum. Ini siapa? Denoknya? Ada ibunya? Ibunya lagi masak-masak di sana. Di mana? Di belakang sana. Oh, ada acara? Iya. Lagi sibuk banget nggak ibunya? Lagi sibuk. Kalau bisa nggak pulang dulu gitu? Nanti dipanggilin. Yang di rumah cuman adiknya Oji aja. Tapi memang di sini sudah berbeda sekali kelihatannya. Dulu di sini tuh ada meja-meja warung Oji dan ada banner juga. Nah, tapi sekarang ini sudah nggak ada. Rasanya sudah semakin menguatkan apa yang disampaikan netizen, orang-orang, para penonton yang bertanya-tanya tentang Oji, bahwa Oji sudah kembali lagi. Artinya yang tadinya kembali lagi, sekarang kembali lagi. Oji dandan lagi, katanya. Tapi kita tidak bisa percaya begitu saja tanpa melihat dan mendengarkan langsung dari keluarganya, sembari menunggu keluarga Oji datang. Bahwa beberapa minggu yang lalu, sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, yang mana YouTube Oji sudah tidak tayang lagi videonya, sudah tidak ada update video. Ditunggu 1 minggu, 2 minggu, video tak kunjung tayang. Akhirnya para subscriber Oji bertanya-tanya, ini Oji kemana? Oji kemana? Kenapa tidak tayang videonya? Dan banyak yang bertanya kepada kami, karena mereka tahu bahwa Detik Asa lah yang membawa Oji pulang ke Lampung. Para penonton banyak yang bertanya dari komentar-komentar di video-video Detik Asa, ataupun melalui WA, Japri, IG,
banyak sekali yang bertanya, Oji kemana? Tolong cari tahu Oji. Ada yang bilang begini, Oji kabarnya sudah pergi dari rumah. Gitu. Nah, kita tidak bisa percaya begitu aja. Akhirnya ya hari ini kita berkesempatan datang ke rumah Oji. Bu, apa kabar? Sehat? Ya. Alhamdulillah. Lagi dari mana, Ibu? Itu ada yang hajatan. Oh, iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya? Ya baiklah. Baik. Sehat ya? Terus Ibu di sini sama siapa? Ini sepi saya lihat. Ada anak satu. Siapa? Susu Citra. Citra. Citra ya ada. Adek. Ya adeknya. Oh. Adek. Oji kemana, Bu? Dia pergi. Dia tahu kenapa saya nggak tahu. Gak ada masalah lah, masalah apa sama saudaranya lah sedikit ya. Gak apa-apa tuh, biasa kalau dekat mah. Iya. Sama saudara mah. Iya. Nggak tahu, nggak ada apa-apa. Cuman dia apa, kayaknya dia itu melamun aja, dia itu. Kayaknya dia mah pengennya pergi terus dia mah. Kayaknya nggak betah dia tuh. Dia ngelamunnya itu akhir-akhir ini aja apa semenjak dulu, Bu, suka ngelamun itu? Enggak lah, sekarang ini. Oh, sekarang-sekarangnya aja. Sudah berapa lama, Bu, perginya? Baru kayak 2 minggu. Baru 2 minggu. Belum lama. Pamit nggak dia? Enggak pamit sama ibu, enggak. Anehnya itu, saya kan tiduran di kamar. Dia itu pergi, saya nggak tahu. Pergi itu, nggak bilang, nggak pamitan. Anehnya. Bilang saya, kenapa ini orang mau pergi nggak pamit. Saya mah kalau itu tuh tiduran terus, saya mah yang ini nih. Iya. Saya nggak tahu mau pergi, nggak tahu saya. Bisanya itu. Nggak bilang sama sekali itu dia. Ya. Nah, semenjak dia pergi, Bu, udah memberi kabar? Enggak. Nomornya nggak bisa dihubungin? Si Kiki itu nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa dihubungin lagi gitu. Tahu kenapa? Terus untuk jualannya nih semenjak kapan, Bu, nggak jualan ini? Baru nggak lama ini, baru beberapa hari saya berhenti. Oh, udah Ibu stop. Tadinya Ibu lanjutkan? Iya. Ibu lanjutkan jualannya? Iya. Terus kenapa Kalau di stop? nggak ada dia itu, orang anak-anak kecil ini nggak ini loh. Kalau nggak ada dia mah. Kalau ada dia mah biar rame dia. Rame. Kalau nggak ada dia, Iya. kalau Ibu aja yang jalanin, Iya. nggak jalan ya? Ada yang beli mah ada. Cuman lah. kurang ya? Oh. Kurang. Terus akhirnya Ibu stop? Iya, stop saya. Ya. Nah, semenjak Oji pergi, sudah pernah dicari, Bu? Dicari nggak tahu kemana nyarinya, nggak bisa. Udah di ini, bilang di Raja Basa, bilang ya ada kawannya di situ. Ya. Ada di apa, di Karang dia mah. Saya mau nyarinya nggak mana, saya nggak bisa. Iya, kalau Ibu pasti nggak bisa lah. Ibu kan udah tua gitu kan, mau nyari-nyari ya nggak mungkin. Yang nyari ya pasti harus yang muda, ada kakak-kakaknya ataupun adiknya gitu. Nyarinya nggak bingung ya, ini nyarinya kemana? HP-nya udah nggak di ini, dia aktifin nggak Sudah bisa. nggak aktif. HP-nya. Tuh si Kiki tuh yang udah di ini HP. Yang apa? Udah dicari-cari di HP itu. Oh gitu. HP-nya, dia kan pegang HP ya? Iya. Dia kan pegang HP. HP-nya masih ada atau gimana, Bu? Masih di rumah mah masih. Oh, HP-nya ditinggal? Dibawa. Oh, dibawa. Oh, HP-nya dibawa. Dibawa HP-nya. Tapi udah nggak bisa dihubungin ya? Nggak bisa ya itu.
Sebelum dia pergi, Bu, waktu dia akhir-akhirnya kan ngelamun-ngelamun, Ibu bilangnya suka ngelamun. Oh, Emang ada masalah apa si Ojinya? nggak ada lah, nggak ada masalah apa. Masalah mas sedikit doang sama adeknya tuh. Ji, jangan ini ngambil bank aja gitu tuh. Jadi marah lah adeknya tuh. Jangan ngambil bank harian tuh. Oh, itu. Masalahnya itu doang, dia itu. Si jengkel adeknya nih. Iya. Ini jualan seberapa dapatnya? Saben hari bayar itu 20 sehari. Tuh. Jadi dapat berapa jualan? Iya. Kalau bayar itu saben hari nggak Iya. ada. Nggak ada hasilnya. Ada. Iya, itulah masalahnya itu doang. Berarti bagus dong saran si Ade. Sasaran si Ade ini, jangan ngambil bank kamu. Nanti lu jualan mana duitnya? Nggak ada tuh. Bener kan? Benar, kalau menurut saya sih benar ya. Iya. Benar, kalau bener. itu. Saya kalau adalah keluarga saya ini benar, bilangnya jangan itulah. Jualan sedikit kayak gitu, mana hasilnya? Nggak ada hasilnya. Nggak ada. Kalau hasilnya kan nggak banyak. Kayak gitu. Nggak banyak hasil itu, jualan segitu itu. Terus dapat jualan, nanti datang orang bank keliling Iya. mintain habis. Habis tahu. Bisa-bisa kemakan modal. Makanya Pak kayak gitu, bukannya dimarahin enggak sama saudara-saudara geh. Cuman masalahnya itu doang tuh. Jangan ngambil itu tuh, semodalnya itu aja diputer, ya. Iya. Dapat duit jualan tuh diputer, Iya. belanja lagi. Iya. Dari situlah, jangan minjem-minjem itu. Kalau pikiran ibu ini, Benar, itu benar, Bu. Benar. mana hasilnya nggak ada kan? Habis, modal bisa kemakan, Bu. Modal bisa habis Iya. untuk bayar bank-bank keliling Sehari itu. itu dia 25 sehari itu. Emang pinjamannya itu ada berapa, Bu? Dia itu minjemnya paling 500. Tahu kemana uangnya? Ibu nggak tahu. Oh, Uang itu minjem bank, ibu nggak tahu. Bank mana nggak tahu saya. nggak tahu. Ibu, uang dipinjam itu buat kemana-kemananya? Nggak tahu. Buat dimakan dia atau apa gitu? Tahu saya mikir makanya. Dia minjem bank buat apa? Ibu nggak pernah nanya? Atau nanya juga dia mah marah dia mah. Ini udah jangan ngambil bank. Ini apa jualan segini, jangan ngambil bank aja. Nanti untungnya nggak ada, modalnya nggak ada, bilang ibu ya. Iya. Mas lah, nggak ini dia mah susah dia mah. Kalau diomongnya itu Nggak bisa diatur. nggak bisa. Tetangga-tetangga pada ngomongin, Pak, udah pada nasehatin dia itu semua orang. Iya. Udah pokoknya cukup dinasehatin semua dia itu. Tapi dia nggak ngedengar kan. Iya. Nggak bisa berpikir dia apa ya, kita buat masa depan kita bisa berkumpul uang ya. Iya. Ini hasil berapa? Nggak, dia mah tahu orangnya. Iya, harusnya itu kan artinya nih itu dapat pemberian orang yang menyumbang. Iya. Teman para penonton dia, orang-orang Iya. yang bersimpatik sama dia. Ya, dengan harapan mereka menyumbang, harapannya Oji itu bisa Iya. betah di rumah, menjadi lebih baik, punya usaha. Tetapi ya kalau Ojinya seperti itu ya artinya dia kurang menghargai pemberian orang lain. Iya. Nggak menghargai. Iya, nggak dia ini nggak sabar dia. Iya. Nggak terima kasih. Nggak terima kasih. Banyak yang ngedukung. Betul, kan. nggak berterima Terima kasih, kasih. alhamdulillah kita gitu. Iya. Nggak terima kasih. Banyak yang ngedukung ya. Ya orang kan kalau menurut saya sih kecewa ya, Iya. kecewa. Jujur orang tuh pasti kecewa. Orang-orang yang udah Iya. membantu dia pasti kecewa. Karena kan begitu ini orang antusias orang membantu dia, Bu. Tapi ya nyatanya ya seperti ini, dikecewakan. Kalau menurut saya sih, kalau memang itu permasalahannya, inti permasalahannya, Iya. masalah pinjaman bank, adiknya benar. Iya benar emang. Benar. Bukan marah apa-apa.
Nggak ada hal-hal yang lain? Enggak ada, cuman itulah. Terus dengan kayak gitu tuh terjadi keributan atau bagaimana? Enggak lah, masalahnya apa? Pas ini sama di sini pas ini mulut-mulutnya itu pada ngomel gitu tuh. Ini ngomel, dianya ngomel tuh. Ya. Lu itu jangan itu aja. Nanti lu nggak ada ini. Kasihan sama dia ininya. Adik kasihan ke si Oji. Iya. Jangan minjem itu aja. Banyak-banyak minjem itu. Nanti apa kebobolan nanti. Yang ngomong gitu aja ngomongnya. Enggak. Tapi nggak didengar gitu ya? Nggak didengar ya mah. Aneh sayanya itu. Iya. Jadi omongan nasehatin orang itu nggak dipakai sama dia. Nggak dipakai, nggak didengar ya? Dia mau begitu saja aja dia mah. Kalau ibu nasihatin gitu, gimana dia? Kalau nasihatin ya iya itu saya macam nggak mau. Udah saya mau pergi lagi. Nggak mau pulang lagi gitu ngomongnya. Oh suka ngancam, ngancam gitu aja terus? Iya pesini sama ini. Udahlah aku mau pergi nanti nggak pulang-pulang kan. Kayak gitu dia ngomongnya. Dan saya kayak mana ini anak ini. Kalau ada kata-kata yang ngusir dia nggak itu? Nggak ada ngusir, nggak pernah saya ngusir, nggak pernah saya marah-marahin, enggak. Mau makan, mau apa-apa bebas los. Nggak ada ya yang ngusir-ngusir ya? Nggak ada yang ngusir. Soalnya info yang saya dapat dari dari dia, katanya dia diusir. Siapa yang ngusir? Bukan ngusir itu tuh. Iya, saya juga nggak yakin kalau dia tuh diusir. Masa? Nggak mungkin keluarga Nggak mungkin, mengusir. Kan? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Yang namanya keluarga pasti berharap dia di rumah. Kan kalau dia keluar ya artinya dia terjerumus lagi. Iya. Yang malu kan keluarga juga kan? Iya. Ya, saya yakin keluarga bagaimanapun keluarga pasti ingin bertahan dia di rumah. Jadi saya pikir kalau untuk masalah ngusir, rasanya saya nggak percaya. Nggak ada yang ngusir. Tapi yang dia bilang ke saya, dia bilang gini, saya diusir Pak, katanya gitu. Iya emang dia mengejelekin keluarga dia mah emangnya. Ngejelekin apa saudara-saudara kita itu tuh. Dia itu. Siapa yang ngusir? Nggak mungkin ngusir. Iya. Namanya saudara, namanya anak, masih kasihan saya. Iya pastilah namanya. Masih kasihan saya nggak. Pasti kasihan lah. Tapi dianya nggak bisa nggak bisa dinasehatin dia itu. Orang semua tetangga nasehatin dia itu Pak. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Makan tak nggak makan tah. Peribahasanya itu. Kerja apa-apa enggak dia tuh. Khususnya menjualan. Jualan aja. Enggak kemana-mana. Nggak tahu apa-apa dia mah. Tapi waktu ribut sama si adek nggak sempat pukul-pukulan nggak ya? Enggak pukul. Nggak ada pukul-pukulannya. Malah dinasehatin sama ayunya sana. Oh, yang sama kakaknya. Sama kakaknya itu. Nah, gimana itu, Bu? Kalau dinasehatin? Sambil minum, Bu ya? Minum ya. Bukan kopi sih, no. Iya, nggak apa-apa, udah biarin. Ya, dinasehatin sama kakaknya udah, jangan ribut aja. Udah ini apa? Tapi udah itulah, ngambil itu jangan berhenti dulu. Gitu. Nasehatin benar kakaknya itu. Ribut sama ini, enggak pukulan. Enggak ada. Enggak. Jadi yang kakaknya juga nasihatin, Iya. jangan minjam-minjam terus. Iya, masalahnya itu. Terus dia nggak terima. Nggak terima dianya. Nggak terima ya. Bagaimana saya aja dia mah. Oh, dia ngomong gitu, gimana saya aja, itu urusan saya gitu. Ya, gitu dia mah ngomongnya urusan saya. Jadi jangan ikut campur gitu, itu. Ya kalau yang namanya keluarga pastilah ingin yang terbaik kan, nggak mau keluarganya terjerumus, nggak mau terlilit hutang, gitu. Apa saya ini nggak bisa ngebantu sama anak ya? Soal saya ini kan dia udah ada yang ngasih banyak kan? Iya. Uang itu cukup dia itu kalau dia benar mah. Cukup, pasti cukup. Saya Pak belanja saya mah sendiri, nggak minta sama dia. Oh Ibu, itu kebutuhan tuh sendiri? Iyalah, saya mah.
Nggak ada. Sewaktu-waktu paling dia tuh ngasih, sewaktu-waktu paling ngasih. Oh. Sedikit paling gitu. Saya emang nggak meres dia, nggak minta. Iya. Saben hari saya minta, enggak Pak. Nggak ada ya? Enggak. Saben hari dari dia apa makan belanja apa dari dia, enggak saya mah. Mikir sendiri saya mah. Iya. Ya, namanya. Kalau buat makan apa sekeluarga tuh dia udah berorotan ya Pak. Kan itu uangnya itu udah habis sama kayak mana itu kemana uangnya? Iya. Saya makan sederhana saya mah. Makan itu seadanya aja. Nggak mau neko-neko Pak saya mah. Iya. Ada sayur, ada ikan asin udah. Saya apa di sini apa makannya nggak enak apa mikir saya gitu ya. Iya. Apa dia nih makanan di sini nggak enak kata dia kalunya. Nggak tahu saya itu. Atau biasa makan sama ikan asin sayur sambal apa. Iya. Kalau pengen enak kan dia punya duit beli ya Pak ya. Iya. Kalau dia pengen enak. Saya ini orang nggak punya kan. Iya. Dia nggak mikir Pak, dia itu nggak prihatin sama duit tuh. Bisa ngumpul, bisa apa sedikit-sedikit ngumpul. Kemana uangnya itu saya herannya. Jadi dia nggak mikir untuk masa depan ya? Iya, untuk masa depan yuk. Naruh sedikit-sedikit gitu ya. Harusnya disimpan gitu. Disimpan. Sedikit-sedikit. Bilang saya saban hari naruh segini, bilang saya ya. Ji, naruh kamu itu saban hari naruh, bilang saya tuh. Iya. Iya aja dia tuh. Saya nggak tahu masalah uangnya, nggak tahu saya. Dari mana saya nggak tahu, nggak megang saya mah. Iya. Uang itu, Iya. nggak ikut campur saya. Uang dari mana nggak tahu. Ini mau apa? Jumat berkah kan ya, bikin kue. Iya. Kirim dari sana kan, 500 tahu berapa nggak tahu saya. Bikin kue di sini Pak, di sini. Iya. Ramean. Taunya itu aja saya mengerjain doang. Ya, Ibu nggak dapat kebagian dikasih apa gitu? Enggak. Nggak ada basa-basinya? Enggak ada. Padahal kan keluarga juga yang ngerjain semua ya? Atau ya tetangga ini yang bantu yang dekat. Iya, kan iya kalau tetangga keluarga Saya kan ngerjain. nggak kepegang kalau banyak. Mesti bisa minta bantu kan. Iya. Saya nggak tahu uangnya berapa. Kalau dikirim berapa nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Nggak pernah nyekel apa megang uangnya enggak. Nggak ada masalah apa-apa. Masalah itu doang. Masalah pinjaman itu aja ya, nggak ada yang lain ya? Nggak ada. Iya. Ya, tahu ini dia nggak punya utang masih Pak sekarang. Siapa dia? Banknya ini masih Pak. Oh masih? Terus? Masih. Saya nggak mau bayar saya. Oh. Saya bayar di mana? Udah diomongin sama itunya. Ini orangnya pergi. Saya nggak bisa bayar. Bayar dari mana saya? Bilangin gitu sama banknya. Terus? Iya itu dia. Iya nanti kalau pulang bilangnya gitu. Iya nanti kalau ngirimin dia baru bayar, bilang saya ya. Iya. Kalau pulang orangnya, ibu ini nggak bisa bayar, dari mana bayarnya ibu? Gituin. Sisa berapa lagi utangnya? Nggak tahu, pokoknya ngambil 500 dia tuh. Berapa orang itu? Oh, jadi nggak cuma satu tempat gitu ya? Enggak, cuma 3 orang itu. Astagfirullahaladzim. Makanya Pak, saudara-saudaranya marah juga kayak gitu tuh. Pengen tahu, nah tapi ya itu. Iya. Bukan benci apa-apa, bukan. Iya, itu benar kok, benar. Benci itu doang, jangan ngambil banyak-banyak. Buat apa uangnya? Iya. Kasihan tuh sama dia, nanti bayar dari mana? Iya, ngasih, iya artinya Cuman dia. masalah itu doang Pak, enggak? Iya artinya dia jualan. Ngasih keluarga enggak? Enggak. Iya kan? Tuh uangnya kemana? Iya. Tambah lagi pinjaman-pinjaman sana sini. Ya keluarga wajib dong negor. Iya, menegur lah. Pasti negor. Kalau itu saya benarkan kalau hal-hal yang seperti itu dibenarkan. Iya, gitu. iya benar kan Pak? Benar, itu benar. Itu udah benar tindakan seperti itu, memberikan saran. Ya nggak ada salahnya. Ya memang wajib diingatkan gitu. Saudara ini semua Pak udah dibilang jangan ngambil itu, nanti bayar dari mana? Ini jualan kayak gitu Pak. Bukan marah apa-apa, bukan. Ya.
masalah itu doang. Dia itu tahu dia itu takut nggak bayar kali ya. Dia itu takutnya takut ya, nggak mau pulang itu takut kayaknya. Akhirnya kabur. Artinya kabur. Dia ini ninggalin utang. Tapi jadi dia ini takut kayaknya. Iya. Mau pulang takut. Betul. Itu tapi masalahnya. akhirnya yang jadi korbannya kan ibu yang kena tagih. Iya. Kan akhirnya kan menyusahkan ibu. Ya itulah. Menyusahkan ibu. Orangnya datang nagih hutang ke ibu kan? Ya itulah masalahnya itu doang Pak, nggak ada masalah apa-apa. Saudara marah ini masalahnya itu doang. Dia itu supaya benar, jangan ngambil itu. Padahal Bu, kalau ibu tahu, dia di luar itu bukannya enak hidupnya Bu. Aduh iya makanya. Sengsara hidupnya. Tapi dia itu apa betah di luar yang itu. Sengsara hidupnya, saya tahu banget kehidupan orang-orang itu Bu. Saya tahu sekali. Bisa-bisa nggak makan, pernah nggak makan, nggak ada uang, nggak ngamen, misalnya hari hujan, nggak ada uang, ya nggak makan, tahan lapar. Iyalah, saya. Terus tempat betul-betul di tempat-tempat nggak layak, gitu. Sengsara dia di luar Bu. Iya. Padahal kalau dia ojinya orang yang berpikir, oji orang yang berpikir, seharusnya dia betah di rumah karena hidupnya lebih terhormat di rumah. Terhormat hidupnya di rumah. Kalau di luaran itu, dia penuh dengan ejekan orang, cibiran orang, cemoohan orang. Terhina hidupnya Bu di luar, joget-joget di depan orang. Iya. Makanya saya berpikir. Dibawa laki-laki, hina hidupnya. Saya bilang ini mohon maaf gitu kalau kata-kata saya kasar, hina hidup dia di jalanan. Iya emang. Sangat hina. Orang kayak gitu memang hina. Hina. Ini kalau Tapi Oji. orangnya nggak mikir sih. Iya, ini kalau Oji melihat apa tayangan ini nih, sangat disayangkan nih Oji. Sangat disayangkan Oji kembali ke jalan lagi. Sangat disayangkan Ji. Sangat disayangkan. Saya masih ingat Oji bagaimana Oji berjanji sama saya bahwa Oji betul-betul sudah berubah. Oji sudah berubah. Makanya saya juga dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, saya antarkan Oji ke sini. Yang tadinya nggak ada dalam perencanaan saya untuk mengajak Oji pulang. Tapi karena Oji menghubungin saya, akhirnya saya antarkan Oji pulang. Tetapi nyatanya sekarang seperti ini. Oji berkhianat. Oji nggak menempati janji. Mana janjinya? Oji yang sudah berubah. Oji yang sudah kembali laki. Mana? Sekarang Oji terjerumus lagi. Kembali ke jalan, berdandan lagi. Joget-joget di depan orang. Ya mohon maaf. Bisa-bisa ini sudah memakai doping lagi. Nah ini sangat disayangkan. Oji ini harusnya mikir. Oji harus mikir. Umur kamu sekarang sudah berapa? Berapa umur kamu sekarang? Selamanya Oji mau hidup di jalan. Mungkin Oji ingat ini perkataan saya. Di saat kita ngobrol-ngobrol, saya pernah bercerita bahwa seorang waria banyak yang mati tersia-sia di jalanan. Mati di pinggir kali, di gubuk-gubuk liar, tanpa ada yang tahu, jauh dari keluarga. Nah, mendengar perkataan-perkataan seperti itu, cerita-cerita seperti itu, Oji ketakutan dan minta ingin pulang karena takut terjadi pada diri Oji. Nah, sekarang Oji gak mengingat itu, kata-kata Oji itu bahwa takut terjadi hal yang seperti yang dalam cerita saya. Dalam berita kan banyak itu, banyak waria mati tersia-siakan. Nah sekarang Oji kembali lagi ke jalan. Apa Oji nggak takut mati sia-sia di jalanan? Nah oleh karena itu saran saya ke Oji, jika Oji sayang sama dirinya, sayang sama keluarga, pulanglah Ji. Oji pulang lagi. Oji pulang. Lanjutkan hidup di rumah. Hidup apa adanya, nggak usah yang muluk-muluk.
Hidup apa adanya. Jalani kehidupan Oji di rumah. Oji jualan, silakan lanjutkan jualan. Oji bikin video, lanjutkan bikin video. Dengan begitu hidup Oji akan menjadi lebih terhormat, Ji. Mohon maaf jika kata-kata saya ini terlalu kasar. Tapi kalau menurut saya hina. Karena Oji sudah menjalani kehidupan yang terhormat di rumah. Sekarang kembali ke jalan lagi. Saran saya, kembalilah pulang, berkumpul lagi sama keluarga, bersujud di kaki orang tua, memohon maaf, mohon ampun sama ibu. Karena surganya kita itu di telapak kaki ibu. Jika Oji membantah kata-kata ibu, Oji melawan kata-kata ibu, maka neraka. Oji, pulanglah segera, tinggalkan jalanan itu. Oji kembali pulang. Ya, aku kan kemarin-kemarin tuh kan ribut sama adik aku. Aku kan sempat diusir juga sama dia dari rumah. Ya kemungkinan aku mau jadi waria lagi mungkin. Ya, saya juga sih sempat bilang kayak gitu. Emang jujur nih, saya itu kalau emang mau pergi-pergi lah, saya itu kan